Mertua dan menantu yang tinggal bersama-sama itu, ada banyak pihak yang merasa tidak adil. Ada mertua yang merasa ini tidak adil ini. Ada anak mantu yang dirasa ini tidak adil ini. Masa kok kita beli Indomie 3, mamtua makan 2, beta 1? Tidak adil ini. Ya Tuhan Allah, kami datang kepadamu sambil memohon supaya kuat kuasa Roh Kudus-Mu menguasai kami sekalian di saat kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Betapa terbatasnya kami sehingga kami tidak mungkin memahami maksud-Mu. Tetapi kami tahu bahwa Roh Kudus-Mu bisa memampukan kami untuk mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah penggoda pencobaan di dalam diri kami maupun di sekitar kami. Biarlah seluruh hidup kami arahkan kepada pemberitaan firman hari ini. Terima kasih banyak Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tentang mertua dan menantu yang saling mengasihi. Di kesempatan paling pertama mendahului khotbah ini, saya minta kepada semua anak mantu, coba renungkan, jangan renungkan, coba bayangkan mama mantu punya muka. 10 detik saja, saudara coba bayangkan. Mama mantu punya muka, bapak mantu punya muka. Sudah bayangkan kok? Mantap kok? Tidak simpan apa-apa di sini. Oke, sekarang yang sudah ada anak mantu, saya minta kepada para mertua, coba bayangkan anak mantu punya muka dulu. Coba bayangkan anak mantu punya muka. Memang kadang-kadang menjengkelkan, tapi coba bayangkan. Sudah? Ya, kira-kira begitulah mereka. Saudara-saudara, di bagian awal sebelum kita masuk pada teks, saya mau ajak kita untuk melihat gambaran umum tentang mertua dan anak mantu. Ini umum, tidak terlalu detail, kurang-kurangnya silahkan saudara tambahkan. Tapi saya coba gambarkan ini hal-hal umum untuk kita lihat ada persoalan di mana. Saya ajak kita untuk melihat tipe-tipe mertua dan anak mantu. Jadi ini dua-dua sama ini, mertua dengan anak mantu kadang-kadang mau bilang mewarisi juga salah, tapi mereka menjalankan ini hal. Satu, ada mertua dan anak mantu yang sangat pasif dan dingin saja. Itu anak mantu itu kalau datang di mertua rumah dia hanya begini. Makan. Semua acara dia tidak datang, dia dingin saja. Begitupun ada mertua yang demikian. Itu mertua diam saja. Jadi kita tidak tahu dia marah kita atau tidak marah, kita juga tidak tahu. Tidak usah om bilang itu saya punya, itu saya punya. Tidak usah. Saudara merenungkan saja. Kedua, ada mertua dan ada anak-anak mantu yang terlalu banyak berkomentar. Bahkan saudara-saudara mereka memberi komentar yang buruk. Ada mertua ini yang selalu omong buruk terhadap dia punya anak mantu. Sampai buat ini anak mantu ini jadi pusing. Kita ini buat semua salah habis di mamtua pemuka itu. Tapi juga ada anak-anak mantu yang terlalu banyak bicara dia punya keburukan dari mertua. Di sini ada kok. Jangan coba-coba bilang ada. Saudara akan dihafal nanti. Itu kira-kira gambarnya. Ketiga, ada mertua dan anak mantu yang suka memuji. Suka memuji. Wih, beta pu anak mantu satu tuh terlalu baik. Beta sudah ketemu orang baik tapi anak mantu dia lebih baik dari semua. Kemungkinan sampai mati dia tidak akan sakit. Ini anak mantu. Ada juga anak mantu yang suka memuji dia punya orang tua. Beta punya mertua itu terlalu bersih. Itu orang pembersih tidak ada dua. Bahkan di depan pintu saja tulis bersih pangkal sehat. Begitu ya dia puji-puji dia punya mertua. Ada mertua dan anak mantu itu yang terlalu memberi perhatian. Kadang-kadang melewati batas. Sedikit-sedikit telepon, su bangun. Hai kok kita beromong, pasti beta su bangun. Cek cucu, cek dia punya mantu, cek segala macam dulu. Kamu mau tidur jangan lupa kasih mati kompornya. Ingat kunci pintu, itu burung di udara tangkap supaya isi. Dia pokoknya perhatikan semua. Ada anak mantu yang juga begitu. Dia sangat perhatian dia punya orang tua. Bapak, PIN di ATM kasih dulu.
Siapa tahu tak uju bapak ada apa-apa. Ini anak mantu begini perhatian sekali Tapi dia memberi perhatian. Apapun, bapak ingat bangun, makan, papa ingat cerita dan teman jangan terlalu lama, jam 9 tidur sudah. Iya anak ini jam 9 pagi, suruh bapak tidur lagi ini. Tapi perhatian, gitu, bagus. Berikut, ada mertua dan anak mantu yang terlalu suka mengatur. Terlalu suka mengatur. Sampai foto-foto juga harus dia punya mama mantu yang atur. Suruh berdiri di sini, tidak boleh kalau kaki dua silang, harus kaki dua bentuk O. Kayak gitu dia punya mertua atur. Ada anak mantu juga yang terlalu mengatur dia punya mama mantu, terlalu mengatur dia punya orang tua. Ini orang tua susah sakit berat juga foto mesti senyum, senyum begini, mau senyum karena aku gigi sudah tidak ada. Tapi dia atur-atur lah. Gitu. Ada. Berikut. Ada mertua dan anak mantu yang suka membandingkan dan punya kesan pilih kasih begitu. Ada kita mertua yang kadang-kadang dia suka bandingin anak-anak dong. Soalnya sama kayak beta anak mantu yang di Menela Petu itu. Tiap hari dia kirim jagung titi daripada yang di Jakarta. Apalagi yang satu yang di rumah nih. Ada kok yang begitu kok. Jangan omong teman tua di sebelah sebentar. Ada juga anak mantu yang suka banding-banding dia punya mama mantu. Beta pun teman punya mama mantu ini terlalu baik. Terakhir dia punya mama mantu. Lu pindah jadi mama mantu. Ada begitu-begitu. Berikut saudara-saudara, ada mertua dan anak mantu yang suka gosip. Sutua-tua tapi dia selalu gosip dia punya anak mantu. Lihat itu Timor satu. Manusia. Yang anak mantu juga kira mau kalah. Dia juga gosip, dia bilang, bahasa lihat tua-tua begitu. Ada ganti-ganti baju, belum lunas itu. Gosip ini, aduh ini. Ada mertua dan anak mantu yang terlalu suka mengeluh. Mengeluh sekali. Ada mertua-mertua ini yang tidak ada hal lain selain mengeluh tentang dia punya anak mantu. Iya, tapi anak mantu ini dia punya gaji ini hanya 100 juta ini. Terus ada anak mantu juga mengeluh, betul mantua itu. Tiap hari bangun pagi dia telepon bukan omong, dia hanya pakai begini. Mengeluh. Berikut, ada mertua dan anak mantu yang sangat materialistis. Ada mertua itu yang ukur dia punya anak mantu itu hanya soal materi saja. Beb anak tuh sedikit lah dia suka akan kirim. Pokoknya mama kalau su telepon tuh belum omong dia su kirim. Belum omong, padahal dia mau kasih tahu lain ini, tapi anak mantu langsung kirim. Pokoknya ukuran-ukurannya materi saja. Ada anak mantu juga yang pikir dia punya orang tua begitu. Lebih pembab mantu, dia suka kasih tahu beta bilang kalau urus papa nanti ini rumah lu yang dapat. Biar jaga-jaga, biar tertekan juga, jaga-jaga. Sedikit lagi rumah dapat. Ada mertua dan anak mantu yang kadang-kadang tidak saling peduli. Kamu mau apa kok namanya sunika atau aja masing-masing urus diri sendiri. Papa mama tidak mau urus kamu. Atur kampung diri di situ. Kami lahirkan badan tapi tidak lahirkan sifat. Jadi atur masing-masing atur. Ada anak mantu juga yang bilang dia orang tua sama. Kita ini menikah karena kita sudah tua, sudah dewasa. Tidak usah atur-atur. Bapak mama urus diri sendiri. Nah, begitu. Berikut. Ada mertua dan anak mantu yang sama-sama sok tahu. Ini mertua ini semua dia tahu. Semua hal. Tidak ada satu hal pun yang dia tidak tahu. Kita kadang-kadang pikir ini mertua atau Google. Ada anak mantu juga begitu, semua barang dia tahu habis. Saudara bisa bayangkan kalau yang dua-dua so tahu ini baru tiap hari don duduk bercerita tentang yang don sama-sama tahu. Wih, berat itu. Ada mertua dan menantu yang pura-pura baik. Pura-pura baik. Sepertinya peduli padahal penuh kemunafikan. Anak mantu ini dia urus-urus dia pun mama mantu, dia urus-urus mama mantu kan sedih, mantu aduh kasihan, betapa anak ini, aduh tiap hari urus. Sudah mama namanya kita anak ini mesti berbakti. Pas dia keluar dia bilang tua mati tidak mati mau.
kelihatan baik, tapi ada juga mertua yang begitu, kelihatan sangat baik, kelihatan sangat perhatian, tapi penuh kemunafikan. Nanti dia omong-omong dengan kita baik-baik, kita tidak ada, baru dia panggil dia anak, dia bilang, itu Haris bilang, jangan kawin dia. Mama siap itu anak dari soe, kamu tidak kawin sekarang gini. Dia penuh kemunafikan. Terakhir dalam yang ini gambaran ini, ada orang tua, ada menantu dan ada mertua dan menantu yang sangat tergantung. Ada mertua yang tidak mau tinggal sendiri. Dia kepingin rumah rame terus, dia kepingin harus datang-datang terus. Ada anak mantu juga begitu. Dia sangat-sangat tergantung kepada dia punya mertua. Apalagi dia ingat waktu dia kuliah itu, mertua ke sekolah dia, jadi itu ke film di Indosiar. Dia sangat tergantung. Ya, kalau ada kurang-kurang, saudara tambahkan model dan tipe-tipe mertua dan anak mantu sambil berusaha menempatkan diri kita ada di bagian mana lah. Itu gambaran pertama. Gambaran yang kedua, saya ingin mulai dengan mengatakan saudara-saudara bahwa ada banyak orang tua, ada banyak mertua ingin tinggal bersama-sama dengan anak-anaknya, tetapi justru ada banyak anak-anak yang setelah menikah dia tidak mau tinggal dengan dia punya orang tua. Ada banyak. Karena itu saya coba pisahkan antara mertua dan menantu yang tinggal sama-sama dan mertua dan menantu yang tinggal di rumah yang berbeda. Kita mulai dari mertua dan menantu yang tinggal bersama-sama. Ini gambaran umumnya, tidak detail, saya memberi gambaran. Mertua dan menantu yang tinggal bersama-sama itu, ada banyak pihak yang merasa tidak adil. Ada mertua yang merasa ini tidak adil ini. Ada anak mantu yang dirasa tidak adil ini. Masa kok kita beli Indomie 3, mantua makan 2, beta 1? Tidak adil ini. Masa kok setiap kali ikan lewat beta yang beli, es mama pun itu tidak bisa. Tidak adil ini. Tinggal sama-sama. Ada pihak yang memanfaatkan kesempatan kalau tinggal bersama-sama. Tinggal bersama-sama. Anak mantu bilang, kasih tahu ini kan cucu pertama paling disayang. Picium kung, pipi. Kasih tahu ya. Bilang susu habis. Jadi pas dia memanfaatkan itu kesempatan. Ada juga mertua yang memanfaatkan ini kesempatan. Anak mantu ada itu dia sakit terus. Aduh, mama mesti pergi Surabaya. Tidak bisa dengan di sini. Tinggal sama-sama. Ada juga saudara-saudara, kalau kita tinggal bersama-sama, ada upaya, ini upaya bagus nih, untuk mengerti dan menerima. Ada upaya, mungkin kita tidak terlalu kenal mertua karena tinggal sama-sama nih, kita punya istri, suami, kasih tahu papa mama nih dari dulu begini. Jadi upaya untuk mengerti, mulai menerima, belajar hidup bersama, dan seterusnya. Kira-kira begitu. Ditinggal bersama-sama juga ada yang dilakukan, ada hal yang dilakukan dengan tulus, tapi ada hal yang dilakukan dengan terpaksa. Dan kita tinggal sama-sama, mau tidak mau kan harus lakukan. Ada kadang-kadang tulus, ada kadang-kadang terpaksa kita lakukan. Saudara-saudara, ditinggal bersama-sama mertua dan menantu itu, saudara-saudara, ada pihak tertentu yang serba salah. Kadang-kadang dia punya mertua yang serba salah, kadang-kadang anak mantu yang serba salah. Mama dong ini kan hidup di zaman Jepang, bangun 2:30 pagi. Jadi kita masih tidur enak-enak, baru pulang jam 12 lagi, baru tidur, tidak lama mama tuh bilang, ini ayam dong tidak tahu sudah bangun kok belum. Wih, mama tuh juga, ini anak dia serba salah, dia bangun, tapi semua yang dia bikin ini, dia serba salah. Tapi ada mertua juga yang serba salah, karena dia punya anak-anak. Dia punya anak-anak pun teman-teman sering datang situ. Mama tuh juga serba salah, mau buat bagaimana deh. Tapi juga saudara, tidak usah terlalu pesimis. Karena orang tua dan menantu yang tinggal bersama itu banyak yang punya relasi kasih yang indah. Banyak yang punya relasi kasih yang indah. Orang duduk bersama-sama, orang tua selalu ingat, papa dan mama pun anak 4 orang. Yang lahir dari papa dan mama pun kandungan, itu 2 orang. Tapi kan dong menikah dengan kamu 2, kami pun anak 4 orang. Papa mama jadi domba sayang. Penuh kasih. Ada anak-anak mantu yang bilang bahwa papa dan mama yang di Kupang sama dengan bapak mama di Soe. Bukan orang lain. Pokoknya kita satu keluarga. Bersayang betul-betul. Itu kalau tinggal bersama-sama. Lalu bagaimana dengan mertua dan menantu yang tinggalnya berpisah? Satu,
Perhatiannya sesekali, sesekali perhatian. Tidak bisa detail. Toh kok satu tinggal di Nikniki, satu tinggal di Amfong Utara, nah mau tiap hari masa bubur kasih. Sesekali dia kasih perhatian. Kalau tinggal berjauhan, tidak terlalu detail memperhatikan. Dia telepon satu kali baru dia tanya sehat kok. Oh baik sudah sehat. Nanti kalau butuh apa-apa nah kasih tahu. Pas telepon jo, mam tua semua telepon kok kasih tahu yang gula habis nih, yang ada satu nona jawab, dia bilang nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Terlalu detail. Berikut saudara-saudara, orang mertua dan anak mantu yang tinggal berjauhan tuh potensi konfliknya kecil sekali, kan jarang bertemu, jadi mau bakalai apa? Kecil sekali potensi konflik. Dan yang terakhir, mertua dan anak mantu yang tinggalnya terpisah itu, anak-anak lebih mudah untuk membangun sebuah model kehidupan rumah tangga. Kalau tinggal sama-sama ada kecenderungan, mesti ikut papa pun mau, mama pun mau, tapi kalau tinggal berjauhan ada peluang untuk membangun sebuah model sendiri. Kira-kira itu gambaran umum dari mertua dan anak mantu. Baik saudara-saudara, mari kita perhatikan teks kita. Teks ini sangat jelas, apalagi kita sudah biasa membaca ini dari SD, dari sekolah minggu sampai kita sudah dewasa ini, kita baca berkali-kali bagian ini. Tapi saya ingatkan kita pertama bahwa Elimelek dan istrinya serta kedua anaknya Mahlon dan Kilion, mereka dari Bethlehem di Yehuda, pergi menetap di Moab. Perjalanannya kira-kira 80 sampai 100 km di seberang sungai Yordan. Dari tempat mereka melangkah kira-kira 100 km. Kenapa mereka pergi ke sana? Jawabannya karena ada kelaparan dan ada kesusahan di Israel. Kelaparan dan kesusahan ini yang membuat keluarga kecil ini pindah tempat. Di Moab. Yang menarik adalah ketika sampai di Moab, Elimelek mati. Elimelek mati. Berarti sekarang tinggal Naomi dengan dua anak. Kedua anak laki-laki ini menikah. Sekarang Naomi punya dua menantu, satu bernama Orpa dan yang satu bernama Ruth. Mereka tinggal di Moab itu kira-kira 10 tahun. Yang menarik bahwa setelah itu matilah dua anak laki-laki ini. Sekarang tinggallah Naomi mertua dengan dua menantunya. Saudara-saudara, perhatikanlah beberapa kalimat ini dalam pembacaan tadi. Satu, tangan Tuhan terancung terhadap aku. Naomi tahu, menyadari bahwa ini kesusahan yang dia alami ini adalah bagian dari sesuatu. Mungkin ini ada kaitannya dengan Ulangan pasal 23 ayat 3, 4 dan 6. Kalau saya boleh baca, bahwa mereka yang tidak boleh masuk dalam jemaah itu adalah Moab serta keturunan mereka sampai yang ke-10 tidak boleh menjadi warga umat Tuhan karena mereka tidak mau memberi kamu makanan dan air ketika kamu dalam perjalanan keluar dari Mesir. Bahkan mereka mengupah Bileam untuk mengutuk kamu sampai selama-lamanya. Janganlah menolong atau membuat mereka makmur. Tentang Moab ada dituliskan demikian. Ini orang Moab ini begini. Dulu waktu bangsa kamu keluar, mereka tidak memberi air, tidak memberi makan. Lalu sekarang kamu dari Yehuda pergi ke situ. Sekarang ketika dia mengalami kesusahan, suami dan dua anak laki-lakinya mati, dia merasa dan meyakini bahwa tangan Tuhan terancung terhadapnya. Tuhan marah terhadapnya. Karena itu Naomi memutuskan untuk pulang. Pulang, walaupun sudah jalan bersama-sama dengan kedua menantunya, tapi kemudian dia meminta supaya kedua menantunya pulang kembali ke tempat mereka. Dia mau pulang sendiri saja ke Bethlehem. Dia mau pulang ke sana. Dengan kalimat, semoga Tuhan berkenan memberi jodoh kepada kalian supaya kalian berumah tangga lagi. Kamu kan masih muda. Lupa mama sudah, mama pulang kembali ke mama punya kampung, kamu kembali. Karena tidak mungkin lagi mama ada anak. Kalau sampai ada yang menebus, menikah dengan mama lagi ada anak, masa kamu tunggu?
Sekarang katakanlah ini Ruth de Orpa sudah 30, mama baru nikah lagi. Mau tungguin anak sampai 30. Maka dia akan nikah dengan nenek 60. Sudah kampulan saja. Kira-kira gitu. Ketiga, ini pernyataan menarik. Jangan desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahwa kalau ini bagian dari hukuman Tuhan, beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun yang memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut, hanya mati yang akan memisahkan menantu dengan mertua. Kalimat keempat, janganlah sebutkan aku Naomi ketika terjadi kegentaran di Bethlehem. Naomi kah ini? Dia bilang, jangan panggil aku Naomi, sebutkan saja aku marah, sebab yang Maha Kuasa pun melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka terhadap aku. Kira-kira teks kita bilang begitu. Lalu bagaimana dengan tema kita? Mertua dan menantu yang hidup dalam kasih, yang saling mengasihi. Sebelum saya masuk untuk memberi jawab tema dari perenungan atas teks ini, saudara, kadang-kadang ini kan orang tua sudah di masa menurun, masa senja, untuk akan, ya sudah masa senja kan sedikit lagi meninggal toh. Dia lagi fokus di situ, anak-anak lagi fokus untuk pekerjaan, karir dan lain sebagainya, sehingga seringkali memang kita sulit ketemu. Anak-anak terlalu sibuk untuk memperhatikan orang tua merasa tidak diperhatikan, anak-anak merasa telah mengirimkan bala bantuan dan segala macam untuk orang tua merasa dia belum mendapatkan apa-apa. Karena soal tadi, yang satu fokus yang berbeda, ada yang sudah semakin menurun, ada yang baru saja menanjak. Itu membuat ya ada konflik-konflik sedikit. Mari kita menjawab tema ini, saudara-saudara. Bagaimana seorang mertua atau mertua dan menantu itu bisa hidup saling mengasihi? Yang pertama, mestinya dalam pembacaan tadi harus punya kepekaan terhadap rencana Allah di dalam perjumpaan menantu dan mertua. Harus peka terhadap itu. Di mana Allah turut bekerja. Saudara lihat, rencana ini sangat panjang, dan di akhir dari rencana itu, saudara-saudara, Ruth menikah dengan Boas, lahirlah Obed. Siapakah Obed? Obed adalah ayah dari Isai. Isai siapa? Isai adalah ayah dari Daud. Lahirlah Mesias pada akhirnya. Jadi jangan fokus kepada konfliknya, pada perbedaannya, tapi peka terhadap kenapa saya punya mama mantu itu bukan yang itu, tapi yang itu. Tuhan rencana apa? Mungkin Tuhan mau uji saya punya kesabaran lewat saya punya mama mantu ini. Lihat rencana Allah di situ. Jangan cepat-cepat saudara ambil keputusan kalau proses ini belum jauh berjalan. Tidak pernah kebetulan ketika Tuhan menempatkan kita. Jodoh itu kan tidak kebetulan kan? Terus dia lahir dari dia punya mama itu juga tidak kebetulan. Kalau saudara tidak cocok dengan dia punya mama, sedikit tidak cocok. Betul, karena saudara tidak menikah dengan dia punya mama. Kan nikah dengan dia. Dulu ketika saya masih pacaran dengan ibu pendeta, kami kuliah. Ibu pendeta bilang, tidak bisa. Bapak itu tidak mau. Bapak itu tidak mau. Kalau masih kuliah, pacaran, Bapak tidak mau. Iya, tapi saya kan tidak bisa simpan-simpan begini. Tunggu sampai, biar saya pergi ke rumah sana. Saya pergi ke sana kali pertama. Pergi ibu di belakang. Tidak boleh duduk sama-sama dengan saya dan dia pun bapak. Kami cerita sekitar 6 jam. Terus, saya tidak pergi lagi. Beliau tanya lewat ibu pendeta, itu laki-laki di mana? Ibu datang bilang, bapak ada bilang itu laki-laki di mana? Pikas tahu ibu pembapa Pikas tahu pembapa. Masa kok kita pergi
Bukan cerita dan dia punya anak, cerita dan dia punya bapak. Ibu kasih tahu, ibu pendeta kasih tahu, habis saya sampai. Beliau marah betul. Kau duduk. Betul kau ada omong. Omong apa bapak? Bilang datang sini bukan cerita dan dia punya anak, tapi cerita dan dia punya bapak. Iya betul, saya omong begitu pak. Saya kasih tahu kau. Kalau saya tidak ada, itu anak nona tidak ada. Saya bilang betul bapak. Kalau saya tidak kenal dia, saya tidak kenal bapak juga. Jadi kalau kita ada beda sedikit, memang betul kan kita suka dia punya anak, bukan suka dia punya bapak kan? Kalau sampai kita suka dia punya bapak, ada kemungkinan kita suka dia punya harta itu. Tapi pakai dia punya anak untuk kita nikah. Jadi kalau ada konflik sedikit tidak apa-apa, tapi mari kita lihat ada rencana Tuhan apa dalam kita punya rumah tangga yang saya punya mertua harus itu. Dan dia punya mantu harus saya. Jangan berhenti di tengah jalan. Jangan cepat-cepat mau ganti mertua. Mertua, ganti. Lama-lama ada grup WA mertua. Kita pusing nanti. Karena itu saudara-saudara, peka lebih duluan terhadap apa rencana Allah di situ. Itu penting. Kan tidak pernah kebetulan. Tidak pernah. Kadang-kadang kita orang yang sangat suka memberontak. Tapi karena tinggal bersama-sama dengan orang tua yang dia selalu mengatur, lama-lama kita diajar. Tanpa sengaja, tanpa sadar kita diajar, oh mesti begini. Kadang-kadang kita mungkin orang yang tidak suka perhatian. Tapi lewat dengan mertua, oh, kita belajar memperhatikan. Ada rencana Tuhan. Juga mertua. Mertua dapat ambil satu anak yang cerewet minta ampun. Mertua duduk pikir-pikir, ternyata saya pikir saya paling cerewet, ternyata saya punya anak mantu lebih cerewet. Terus dia ambil kesimpulan, ternyata di atas langit masih ada langit. Namanya langit cerewet. Ada rencana Tuhan kasih kita berjumpa bersama-sama di situ. Amin kok. Supaya rumah tangga itu mertua dan anak mantu hidup penuh kasih itu yang paling pertama peka duluan terhadap rencana Tuhan. Tanya terus Tuhan rencana apa yang Tuhan mau gambarkan buat saya di sini. Supaya kita menerima itu sebagai bagian dari sebuah proses bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, tadi 4 catatan kalimat yang saya bilang kita lihat di situ jelas bagaimana dia tahu ada bagian di mana Tuhan turut bekerja di situ. Itu pertama. Nah ini yang belum ada anak mantu orang ini pikir-pikir memang, yang rencana mau akan menikah, pikir-pikir memang supaya ketemu dengan mertua, mertua ketemu anak mantu, ya bisa sama-sama baiklah. Itu pertama. Kedua, ini bagi menantu ini. Pembacaan tadi jelas menolong kita. Pasangan yang baik itu mampu bukan saja untuk membuat dia menerima dirinya, tetapi sekaligus menerima, mencintai, dan mengasihi orang tua. Jadi pasangan yang baik adalah kasih tahu dia punya istri, kasih tahu dia punya suami, jangan hanya terima saya, terima juga saya punya bapak, terima juga saya punya mama. Cintai ini bapak, cintai. Saya kira Mahlon dan Kilian hidup sangat singkat dalam pernikahan mereka. Tetapi mereka mampu untuk mengajarkan istri-istri mereka bagaimana penerimaan terhadap mertua. Bagaimana penerimaan terhadap mertua. Saudara, kadang-kadang kita pun titik konflik itu di sini. Titik konflik itu ada di sini. Di mana kita yang anak ini sulit sekali menempatkan diri. Ini saya punya istri, ini saya punya mama. Belum lagi kalau istri bilang, pilih mama atau saya. Ini kan bukan pilkada. Kecuali kalau mama mau maju wali kota, kita juga wali kota. Jadi pilih mama atau saya. Itu yang bikin kita dilema. Janganlah. Karena itu saudara-saudara, dalam memahami tentang proses yang Tuhan izinkan, supaya kita mengenal dan peka terhadap apa yang Tuhan mau kerjakan. Di dalamnya kita saling mengajarkan penerimaan. Penerimaan terhadap kita punya suami punya papa mama, istri punya papa mama, begitupun sebaliknya. Nah itu baru kasihan. Kalau kita tidak mengajarkan tentang itu tidak bisa. Kita seperti tinggal dengan orang lain. Kita seperti bukan dengan orang yang Tuhan izinkan kita bersama-sama. Ketiga. Saudara-saudara, supaya mertua dan menantu itu hidup dalam kasih, maka jangan lupa mengajarkan iman. Jangan lupa mengajarkan
perjumpaan dengan Tuhan, penerimaan di antara kita sudah oke, tapi jangan lupa perjumpaan dengan Tuhan. Memang baik juga mertua-mertua sudah sediakan sejumlah modal untuk anak lu usaha, sebaik itu. Tapi tambah satu, supaya mereka belajar berjumpa dengan Tuhan. Makin dekat seorang menantu dengan Tuhan, dia dekat dengan dia punya mertua. Makin dekat seorang mertua dengan Tuhan, dia dekat dengan anak mantunya. Kegelisahan kita hari ini adalah macam kami yang punya anak nona satu, saya ini kan pikiran ini. Kita sayang dia setengah mati, baru tahu dia kawin orang kemana lagi. Akhirnya kita ambil keputusan, pokoknya nikah jam dia keluar, mau nikah di sini biar di bapak mama pun tangan deh. Memangnya bapak mama mau hidup 1000 tahun lagi? Jalan keluarnya adalah jangan lupa mengajarkan tentang Tuhan dengan berjumpaannya dengan Tuhan. Jangankan anak nona yang satu, anak laki-laki satu saja bikin kita pusing juga. Di rumah sayang dia, sayang sekali. Tidak usah kerja, aduh ini permata, ini permata, ini raja, aduh. Dia suka satu nona di sebelah situ, dia pun mama lewat itu anak ada Tova di sebelah. Terus dia pun mama sedih, aduh kenapa kok begini. Itu nona pun mama bilang, namanya sendiri mau kawin orang pu anak. Kira gampang. Itu kayak ajar untuk berjumpa dengan Tuhan. Kasih ada nanti, kasih ada. Keempat, saudara-saudara, dari hal-hal tadi itu, rencana Tuhan mengajarkan untuk menerima, bukan saja diri tapi juga orang tua, mengajarkan perjumpaan dengan Tuhan. Yang keempat ini ya, jadi ada kekuatan emosional, ada kekuatan emosi. Kita kan bersama-sama, berdoa bersama-sama, ada saling kunjung, mendengarkan, menerima. Di situ ada kekuatan emosi. Kekuatan emosional itu memungkinkan untuk kita saling mengasihi, saling mengingat, saling memperhatikan. Tanpa kekuatan-kekuatan emosi kita tidak akan saling memperhatikan. Masing-masing akan urus diri sendiri. Kekuatan emosi itu selalu tergambarkan. Anak ini bapak dan mama pembuah hati satu-satu. Jaga dia sama kayak papa biasa jaga dia. Jangan marah, jangan pukul dia. Dia mungkin kan terlalu manja, jadi dia selama hidup hanya bisa kasih panas air. Tidak ada lain yang bisa dia kerjakan. Jangkuti dia pun jari. Jangan. Bodok. Jangan. Kekuatan emosi yang kita bangun. Kekuatan emosi itu bisa buat kita saling mengingat. Saudara lihat, ini kalau kita baca terus ini teks sampai habis itu menarik sekali karena apa ya? Kemudian dia pun mantu atur sampai dia bisa menikah lagi. Kan pasti dua duduk kok gosip tentang Boas itu. Duduk cuma tua bilang, yang itu ke mana? Jadi anak mantu, mama nih di beta hati masih ada mama pu anak laki-laki. Tapi kalau mama omong begitu, ya beta anak yang mengabdi, beta ikut mama. Ada mau juga. Begitu saudara-saudara, kekuatan emosi itu penting. Jadi saudara-saudara yang jadi anak mantu, pilih orang pun keluarga, nah bangunlah itu kedekatan emosional. Ini semua acara dia izin. Dia minta maaf, sibuk. Lama-lama dia pun mama mantu bikin status, sibuk, comati baik. Nah, dibangun kekuatan emosi. Ada apa-apa pi? Mam tua sakit sedikit pi. Mama sakit. Iya. Tes sertifikat. Dibangun kekuatan. Itu bukan kekuatan emosi. Mam tua emosi nanti. Dia angka ame apa dia lempar kita nanti. Tapi bangunlah kekuatan emosi. 5. Kekuatan komunikasi. Kekuatan komunikasi. Saya kira saudara kata kunci dari relasi yang penuh kasih itu komunikasi. Itu kata kunci, komunikasi. Kenyataan real kita mengatakan saudara-saudara bahwa banyak menantu tidak mau beromong dan dia punya mertua. Takut sekali, omong ke mertua asarang begitulah. Sebentar dia periksa darah semua merah. Darah tinggi, kolesterol tinggi, segala macam. Pulang bukan dokter yang analisa, dia pun anak mantu yang analisa. Mama coba beta lihat, oh ini. Kalau merah begini tandanya sonde lama lagi. Wah itu bisa jadi masalah baru nanti.
Kekuatan komunikasi itu kita bangun. Rajin-rajinlah komunikasi sedikit lah dengan menantu. Rajin-rajinlah komunikasi dengan mertua. Tapi anak-anak mantu mesti ingat baik-baik. Ada tipe orang tua yang terlalu suka didengar. Itu dia hanya omong ulang-ulang saja, tapi memang harus dengar dia. Mau ke mana pun mesti dengar. Kita pergi hari Senin, dia bilang waktu tahun 1970. Kita pergi Selasa, dia ulang lagi waktu 1970. Kita pergi Rabu, dia ulang lagi waktu 1970. Kamis kita tidak pergi. Jumat pas kita mau pergi, istri bilang, "Pi mana?" Lihat mamtua, "Pi 1970 ada tunggu." Tapi kan dia rindu didengar. Rindu didengar. Bangunlah kekuatan komunikasi di antara mereka. Saudara lihat ini teks ini baik sekali. Itu mama mantu dan anak mantu pun bawa omong. Enak sekali. Pulanglah, pulanglah, pulanglah ke negerimu, pulanglah kepada Allahmu. Dong bawa omong, tidak mama. Dalam keberhasilan memperkenalkan dalam tanda petik Tuhan atas anak-anak mantunya, dong bilang, Tuhanmu itu Tuhanku. Dia lupa dia punya Tuhan yang ada di Moab. Dari kekuatan emosi dan kekuatan komunikasi yang dibangun. Betul, ingat itu Tuhan. Pulang saja, saudara jangan bilang seolah-olah Orpa salah dia mau. Tidak, mereka sampai di klimaks dari segi komunikasi. Mama kalau begitu anak pamit Dan ibu mama cuma mau ini anak dong. Mama mantu mau supaya dia pun anak bahagia. Pergi dan menikah lagi di kampung. Pulang saja, tidak apa-apa. Setelah sudah coba bicara bahkan sampai menangis, terus dia bilang, "Mama, beta pamit mama." Dia cium bapak dia pun mama. Kekuatan komunikasi. Supaya kita tidak munafik. Kalau tidak di depan itu kita kelihatan baik sekali, di belakang kita bicara yang tidak baik. Jangan, lebih baik bicara di depan. Supaya penuh kasih, maka pembacaan tadi mengisyaratkan hal yang baik sekali. Marilah mengajar dan mengajak dengan tidak memaksa. Mengajak, mengajar dengan tidak memaksa. Bijaksana sekali Naomi ketika dia bilang kepada anak-anaknya. Mungkin di kedalaman hatinya, dia rindu tetap dorang sama-sama. Tapi waktu dia bicara, dia tidak memaksa mereka. Dia memberi kepada mereka pilihan. Waktu dia memberi kepada mereka pilihan, ini dia tahu persis, ini anak dorang punya hati bagi dia. Tanpa paksaan. Tanpa memaksa. Sesuatu yang dipaksakan itu kasih hilang. Dia mengajarkan mereka tanpa memaksa. Dia memberi pertimbangan-pertimbangan. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang indah. Ada waktu di mana kita bertemu dengan Naomi dan kita bertanya, "Mama, gambarkanlah suasana hatimu." Dia akan gambarkan, "Tuhan memang ambil saya punya suami, Tuhan ambil saya punya anak laki-laki 2, tapi saya merasa mereka masih ada. Saya punya anak mantu menggantikan banyak hal dari mereka. Saya percaya tidak pernah kebetulan Tuhan izinkan dia menjadi saya punya mantu, tidak kebetulan. Karena hal-hal tadi. Hari ini masih ada mertua yang sakit hati dan dipunya mantu. Dalam bahasa kasih harus kita lepaskan itu. Hari ini masih ada mantu yang mungkin dia kecewa dan sakit hati dan dia punya mertua. Mungkin kata-kata yang dia pernah dengar tidak indah. Mungkin sikap yang pernah ditunjukkan oleh mertua terhadapnya itu sangat tidak baik dan dia sakit hati. Pembacaan firman dan perenungan ini menolong kita. Mari kita bebaskan itu semua.